Kopassus hingga Denjaka diminta turun tumpas KKB. Ini daftar pasukan elit TNI. Kriminal, bahkan itu teroris, tindak tegas. Kita berharap aparat melakukan sesuatu tindak tegas. Jadi terhadap kejahatan yang terjadi di Papua, yang kejahatan bersenjata harus ada tindakan tegas sama. Itu ada 4 kabupaten di Mapi, Agat, Merauke yang merupakan lokasi lowland atau dataran. Kemudian di highland itu di Kabupaten Mimika. Jadi ada 4 kabupaten yang mereka akan masuki, kemudian ada sekitar 19 pos yang harus mereka tempati. Dan kami yakinkan mereka akan berbuat terbaik. Kopassus hingga Denjaka diminta turun untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebab aksi mereka sudah semakin melewati batas. Ketua MPR Bambang Susatyo menegaskan sudah waktunya negara menindak tegas teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dengan menurunkan seluruh mantra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kata Bambang Susatyo di Jakarta pada Minggu 19 September 2021. TNI memiliki sejumlah pasukan elit yang punya kemampuan luar biasa. Bisa dibilang, satu orang dari mereka keahliannya setara dengan ratusan prajurit biasa. Inilah daftar prajurit khusus TNI. 1. Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Mereka ini gabungan dari sejumlah pasukan khusus diantaranya Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 2. Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialis dalam operasi pengantaian amfibi dan pengintaian khusus. Calon prajurit Yontaifib diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihannya berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Ketiga, Kopaska. Komando Pasukan Kata atau Kopaska merupakan pasukan khusus TNI AL. Tugas utama dari pasukan ini peledakan bawah air termasuk sabotase rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Tugas lainnya menghancurkan instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut. Keempat, Paskas. Korps Pasukan Kas atau Paskas TNI AU punya sebutan lain para Jingga. Para personil ini merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur berkemampuan 3 mantra, yaitu udara, laut, dan darat. Dan tugas Paskas antara lain merebut dan mempertahankan pangkalan dan menyiapkan daratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. 5. Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur kostrat. Prajurit ini memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Keenam, Kopassus. Siapa tidak kenal dengan Kopassus atau Komandan Pasukan Khusus milik TNI AD? Para prajurit ini kemampuan lain dari yang lain, seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Misi Kopassus bersifat rahasia sehingga tidak pernah diketahui menyeluruh. Contohnya saat penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk pihak CIA Amerika Serikat. Lalu penyusup di perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh atau Long Range di perbatasan Papua Nugini. Ketujuh, Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri TNI. Para prajurit dari satuan ini setara dengan 3 kali kekuatan prajurit Yonif biasa. Personil Batalion Raider memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlalut. Mereka dilatih untuk menyergap dan mobile udara, seperti terjun dari helikopter. Ke-8, Sat 81 atau Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal dengan
Sat 81 Gultor. Personil satuan ini merupakan prajurit terbaik dari seluruh matra TNI. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasi secara umum. Jumlah personil, persenjataan, dan kemampuannya bersifat rahasia. Beberapa tahun terakhir istilah Gultor dihilangkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan RI, sebab tidak seperti satuan lainnya, personil dari tim ini seperti tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat sama sekali.